Motivasi adalah apa yang membuatmu melangkah, sedangkan komitmen adalah apa yang membuatmu terus melangkah. Di umur 25, kalau misalkan belum lu menemukan passion lu, berarti ada yang salah dalam diri lu. Antara satu, kedua, suruh memperbaiki dirimu. Kalau sampai di umur 25 kamu belum dapet passionmu, berarti ada yang salah sama dirimu. Dong, lolos di dua lolos, satu enggak, gue dong. Akhirnya gue sudah mungkin jalan gue bukan di PNS ya, karena gue udah istilahnya ya bukan gue gimana ya, cuman ya itu tadi, alhamdulillah kalau lolos, kalau nggak lolos ya sudah gitu. Ini kan bukan jalan satu-satunya rezeki kita sih, ya nggak? Iya betul. Visi tanpa aksi itu mimpi. Sembari saya mendaftar itu kan panjang ya daftarnya. Gue harus lolos 2 seleksi pemberkasan. Pertama gue harus daftar login, kemudian gue harus daftar ya online, kemudian seleksi berkasnya online juga, dan kriteria lulus pemberkasan itu nggak ada. Jadi lu lulus berkas nggak tahu nih lulus kenapa ya. Karena nggak ada kriterianya. Ini CPNS? Bukan, ini Nusantara Sehat. Dan Nusantara Sehat. Iya, Nusantara Sehat dong. Oke. Dan perekrutannya itu sama persis dengan CPNS, karena by online semua kan ya. Iya, gue paham. Ya, itu di pertengahan tahun. Nah, sebelum itu gue udah masukin beberapa lamaran tadi. Contohnya di Rumah Sakit Bayangkara di Jakarta. Itu gue ditelepon suruh, masih ingat gue, masih di Puskes itu kalau nggak salah Rabu ditelepon, Kamis berangkat, Rabu ditelepon, Jumat itu psikotes langsung. Gue ditelepon Rabu, gue galau. Oke. Zaman itu gue paham, pas waktu rekrutmennya yang sana gue paham itu. Oke. Gue saat itu lagi di Jakarta, jadi sama juga saat zaman itu mungkin kita lagi sama-sama job shaker gitu. Mungkin Mas Imam masih ngerjain skripsi waktu itu. Betul. Iya, pasti kita satu frame lah bro. Gimana lulusan yang fresh graduate, masih muda, belum ada jati diri, tiba-tiba ya kita masih bingung nih, kita mau kemana? Mau praktisi kah? Mau akademisi kah? Kayak lu misalkan kan, atau mau bagian NGO tadi. Gitu ya kan, masih bingung. Nah, singkat cerita, setelah itu masih banyak, satu di Bayangkara, kedua di Mitra Keluarga, terima juga, tinggal tes terakhir itu kalau nggak salah wawancara benar. Terus selain itu juga ada rumah sakit lain swasta yang di Jakarta. Cuman gue galau, istilahnya gini, saya kalau misalkan terima ini cuma batu loncatan, dan gue di Jakarta bro, ya antar dulu kataku gitu, karena aku pengen orientasinya ke Nusantara Sehat. Oke. Walaupun cuma 2 tahun lah ya, di pedalaman gitu ya. Iya, di pedalaman, cuman kan keren bro, lu kerja sambil main. Lu kalau dapat Raja Ampat ya kan? Kelihatannya, tapi kan belum tahu saat menjalaninya. Bener. Iya, kelihatannya enak. Sama sih, seperti nanti kita dengerin Mas Imam juga gimana dia. Lu sebentar, gue tanya Imam dulu. Imam, lu sebenarnya kerja apa jalan-jalan? Katanya kalau daerah Gunung Kidul dan segala macam itu daerah pantai semua. Lu kerja apa jalan-jalan ke sana? Pariwisata itu, men. Nah, itu gue mau tanya Imam, lu kerja apa gimana? Inilah enaknya di pemberdayaan, bro. Gimana kita tuh? Kerja sambil jalan-jalan. Jadi bahkan kita tuh punya prinsip, kalau orang lain wisatanya ke tempat wisata, kita wisatanya ketemu dengan orang-orang sekaligus memberikan manfaat. Oke. Luar biasa, Masya Allah. Mudah mendunia ya. Memang mudah mendunia. Mudah mendunia. Janganlah ya. Oke. Ya. Ntar Oke. Mas Imam, mudah bermakna. Nanti kita bercerita tentang gimana enaknya kerja di NGO sambil jalan-jalan. Sekarang gue pengen tahu sedihnya si Indra dulu nih. Gimana lu sedihnya waktu itu gitu. Zaman-zaman jadi job shaker gitu. Ya. Jadi benar-benar yang lu galau, dan ya itu tadi banyak tekanan. Selain mungkin selain karir, lu ada tekanan dari istilahnya lu kan nggak mungkin lajang terus nih. Lu pasti suatu saat nanti bakal menikah.
Nah, disitulah di dua tekanan itu yang bikin gue ini bener-bener yang collab, bener-bener yang waduh stres, iya bukan stres, pokoknya lu ini makan gak enak 1 tahun itu, 1 tahun lu makan gak enak. Nah, setelah gue daftar di rumah sakit swasta segala macem, yang itu kalau tiap malam gue sering bangun karena buat ngakses internet. Nah, kita kembali ke Nusantara Sehat. Gue daftar Nusantara Sehat itu ada 10.000 yang mendaftar, yang mengakses. Ya, ini kenapa ini? Gak apa-apa. Lu gak usah lanjut. Ya, jadi 10.000 yang mendaftar. Jadi sama aja satu server, lu akses 10.000 coy. Bayangin, gimana lemotnya kan? Oh, oke. Gua ngakses itu setiap bangun jam 3 sampai subuh, bangun jam 3 sampai subuh gitu. Itu untuk mendaftar aja. Daftar di Nusantara Sehatnya. Lain-lain kan? Belum, itu belum kita nulis isai. Ya, gue paham. Ya kan? Iya, karena gue pernah bantu teman gue satu, jadi isainya gimana, jadi disiapin dan lain-lain dulu ya, rada bukan ribet sih, tapi lemot karena peminatnya banyak gitu. Secara tenaga kesehatan juga banyak gitu. Banyak bener. Tenaga kesehatan 1 tahun apalagi 1 banding nasional ya. Betul. Nah, Imam skala nasional. Yang ntar gue tanya gimana sebenarnya pemerataan kesehatan gitu, karena dia di masyarakat yang agak pedalaman, dia pasti tahu status kesehatan di sana seperti apa gitu. Iya, benar. Lanjut ke lu, gue lebih. Iya, jadi benar-benar yang ini mungkin sedikit curhat lah ya, karena memang gue pengen apa ya? Nanti... sebentar pakai musik ini dulu, musik sedih dulu kayaknya. Jangan dong. Ada satu poin yang mau aku sampaikan nanti di terakhir ya. Iya. Jadi begini, singkat cerita gue daftar dong, gue ngakses itu, ya nggak setiap malam sih, gue bangun jam 3 sampai subuh, pas gue daftar aja. Gue daftar, gue ngupload gitu kan ya. Gue masukin pemberkasan, scan segala macem. Prosesi terakhir gue nulis isai itu gue sampai subuh, bener-bener sampai subuh, karena kalau gue copy paste takutnya kebaca di aplikasinya. Padahal kan sama aja kan sebenarnya. Gue udah nulis di Word nih misalnya nih, terus gue copy, gue salin lah ke isai kan ya. Nah, cuman gue gak mau coy, gue ketik aja, kan itu butuh waktu ya, karena harus beberapa kalimat ya, minimal berapa lupa gue. Iya, ada setelah 100 berapa ya, gitu. 100-200 lah. Sampai isai terakhir, kemudian prestasi segala macam, pokoknya biodata full lengkap di situ. Sudah habis subuh, gue masih ingat waktunya. Gue di situ karena bangun jam segitu di daerah gue, ya, di Lampung Tengah itu kan minim akses ya, maksudnya di sinyal segala macam. Pas kebetulan gue pakai wifi, gue pakai wifi tetangga. Sebentar, ya. Wifi tetangga, lu minta izin dulu apa kagak masalahnya? Ya enggak lah, gue beli paket coy, dia kan punya wifi, terus gue beli paket nih 24 jam, gue beli berapa gitu. Kirain yang viral dulu itu, Ndra. Kirain yang viral dulu itu, yang di berita ada satu anak muda yang dipukulin gara-gara nyuri wifi. Kan itu ya? Bukan lah. Untung temenmu ini masih selamat. Nah, jadi setelah salat subuh itu, saya sudah semuanya, ada 5 blok kalau nggak salah ya isainya itu. Saya sudah nulis semuanya, sudah beres, tinggal gue klik OK, gue save, terus keluar biodata gue dan nggak bisa diedit segala macam. Itu finish kalau gue udah klik OK. Jam 6, gue masih ingat banget, jam 6 lewat 5 menit atau kurang 5 menit ya. Itu, nah tetangga gue ini kan sering dia nyetel musik jam 6 itu yang salawatan, ngaji musik gitu, kalau pagi kan ya. Itu bro. Jadi 2 akses kan berarti, selain dia ngakses YouTube, gue akses internet gue dong. Selain itu server sana dan diaksesnya 10.000 orang itu dong se-Indonesia. Gue klik OK, tes. Yang muncul foto gue kepotong segini. Di situ gue ngantem tembok, gue frustasi, gue bingung, gue jungkir balik, gue pasrah. Karena apa? Gue takutnya itu foto gue yang segini, bayangin cuma kepala doang. Itu bermasalah takutnya. Gue bayangin, gue bangun jam 3 sampai subuh, cuman terhalang gara-gara wifi, gara-gara koneksi. Wifi, iya. Gue sampai bawa laptop, keluar pintu, lari ke
rumahnya dia, kan di rumahnya dia kan depan rumah gue gitu. Gue lari, bentar dulu om, jangan di-setel dulu YouTube-nya. Gue bilang gitu. Akhirnya gue udah pusing, itu kan sudah nggak bisa lagi kan, istilahnya udah ter-enscript gitu, sudah finish, sudah matang gitu, nggak bisa gue edit segala macam. Gue pusing dong, gue jujur aja bangun jam berapa, dan itu setiap gue klik, kan setiap step by step itu kan harus di-save. Iya. Satu step di-save itu butuh waktu kurang lebih 2-3 menit. Karena dengan yang jaringan dan itu koneksi banyak. yang begitu gitu ya? Ya, koneksi begitu juga. Dan itu kan satu server dong bro, senasional yang diakses tuh kayak itu. Nah, iya itu. Dan mungkin jamnya juga berbeda. Misalkan di Jakarta dia ngakses jam 7, di Papua dengan di Lampung kan berbeda. Misalkan di sana jam udah sehat gitu, ngakses aman, lu masih merem melek gitu. Ya tetap akan 24 jam begitu gitu. Oke. Bener. Itu drama lu gitu. Iya, yang ini saya belum ada kepikiran nih mau jadi aparatur sipil negara, belum ada kepikiran nih mau jadi ASN. Gue karena orientasi saya, satu memang gajinya besar, yang kedua karena gue sambil main bro. Jadi gue pengen jiwa-jiwa yang muda banget lah, karena gue pengen main gitu. Iya, oke. Akhirnya gue pasrah. Oke, setelah pasrah, sampai di pasrah dulu ya, Sekarang saya pengen tahu nih, teman kita satu ini orang paling jenius, jenius lah gue. Ya bisa dibilang itu. Dan orang paling kalau sekali ngomong tuh langsung masuk di dada gitu kayak. Ya sekarang kan secara dia bapak bro sekarang bro. Iya. Gue nggak matiin calon itu bapak. Sih, cuman calon bapak aku bilang. Nah, bapaknya anak-anak. Nah itu gue gak mau sebut lagi karena sudah beda makomnya itu. Nah sekarang gue mau tanya Imam nih, lu zamannya pemberkasan sampai tadi ceritanya Mas Indra tuh yang sampai di terkait wifi dan lain-lain, lu zaman masuk kerja yang sebegitu rumitnya, dan lu udah pikirin nggak sih sebelumnya gitu kenapa lu harus terjun ke situ gitu? Tahu sendiri lah ya, kita namanya dulu masih aktivis kampus, kayak mana idealismenya masih tinggi terus, ya. Iya, masih kita tuh harus gini sebagai mahasiswa itu namanya mengkritik kampus dan lain sebagainya itu kan iya. Itu seperti itu, tapi memang cuma setelah terjun ke dunia kerja itu ternyata memang sangat berbeda bro, menurutku bro. Itu meskipun 100% berbeda, meskipun secara pemikiran memang kita harus berkembang seperti itu. Nah, pertanyaan tadi apa? Apa lagi? Jadi selama lu masukin ke loker namanya baru selesai kuliah gitu, apakah lu pernah ngerasain yang namanya ada satu drama yang bikin lu kesel banget nggak sih, atau mulus-mulus aja gitu? Bukan cuma kesel bro, dulu itu sampai nangis asli. Sebentar, jadi lu bisa nangis? Seorang Imam Afandi Barun bisa nangis? Bro, dia diputus istrinya juga nangis dulu. Ini tuh next. Ini tuh titisan Pangeran William, bro. Waduh. Please. Titisan Pangeran Hati juga masih lembut, bro. Gantengnya 11-12, gue percaya, Mam. Karena lu udah laku, boy. Makasih, Mas Indra. Sama-sama. Atas supportnya, ya. Oke. Gimana tadi itu? Lu pernah ngerasain kita lanjut ya ke yang benar-benar down gitu dengan namanya job shaker gitu ya, namanya baru lulus gitu. Lu pernah merasa down nggak sih gitu? Ya, memang sempat juga, apalagi awal-awal ya, kalian kan sudah duluan kan, setelah kalian sudah duluan masuk dunia pekerjaan kan, saya sendiri yang baru selesai dari masa jabatan sebagai mahasiswa itu sudah berakhir. Mahasiswa abadi. Iya. 2 bulan sebelum wisuda itu sempat pulang ke rumah, dan waktu itu memang
ada beberapa tawaran di perusahaan-perusahaan di bagian kliniknya. Itu termasuk perusahaan kelapa sawit, di perusahaan batu bara, ada beberapa tawaran. Tapi Besar itu. iya, tapi ternyata setelah dilihat, salah satu syaratnya adalah harus punya K3 gitu. Oh, oke. Harus K3. punya Iya, K3. benar. Ya tahu sendiri kan lah. Meskipun waktu itu sudah ada orang dalam juga, maksudnya bukan nyogok atau gimana, maksudnya secara pemberkasan nanti dibantu apa saja berkas-berkasnya. Orang nanti ditemenin dalam. Jurusan orang dalam. Besok Iya, gue nggak kuliah aja tapi lah, akhirnya gue nyari nggak urusan jadi orang gitu kan. dalam aja lah. Ya, nantilah tak ajarin Gimana? di sini. Oh, Bahkan oke, lah ya. lanjut. Akhirnya nggak jadi, di beberapa tawaran itu nggak jadi. Padahal waktu itu sudah masukin berkas, termasuk tahu Kak Ilyas, senior Iya, tahu, kita yang tahu. dulu itu loh. Dia kan Benar, sekarang SKM. dia kan sekarang di Sulawesi Barat di salah satu perusahaan minyak. Dulu di situ ya. Kelapa sawit sih tepatnya. Entah nama perusahaannya apa, nggak tahu. Pokoknya di situ. Waktu itu juga sempat diajakin Keren. ke sana. Akhirnya nggak jadi. Terus setelah akhirnya ya sudahlah masukin aja dulu berkas, meskipun akhirnya banyak yang entah itu ditolak, entah itu diabaikan, yang jelas nggak ada kabar sampai detik ini gitu. Terus setelah lulus itu coba daftar, ada yang ngirim ke saya waktu itu, angkatan kita kalau nggak salah, di grup itu ada yang ngirim sebagai tenaga penyuluhan kesehatan kanker, ya yang tak bilangin tadi itu. Ya. Waktu itu tepat 1 bulan sebelum sebelum gempa Palu. Oke. Bayangin bro, 1 bulan sebelum gempa Palu waktu itu, dan ya aku 2018. sudah ya 2018. Sudah waktu ini sudah magang di NGO yang sekarang tak tekunin ini, sudah magang di sini, tapi kan statusnya belum sebagai karyawan tetap gitu. Belum ada kontraknya lah. Oke. Gitu. Dapat panggilan lah di yayasan itu, yayasan kanker itu. Waktu itu nggak jauh dari kota Palu. Akhirnya berangkat, dan itu berangkat dadakan. Ngomong sama di tempat magang itu, Pak, saya pokoknya pengen berangkat dulu ini, ada panggilan gitu. Waktu itu sempat dicegat, udah nggak usah Mam, kamu tuh di sini aja. Insya Allah nanti kalau memang kualitasmu bagus dan lain-lain, nanti bisa lolos gitu, kayak gitulah. Tapi namanya jiwa kesehatan kan masih ada tuh, pengennya juga tetap di basic kesehatan gitu. Ya, masih idealis lah ya. Iyalah. Saya mau nanya, pas gempa Palu itu kan butuh banget relawan dan lain-lain ya. Relawan ya. Iya. Benar. Nah, pas itu kenapa kan sekarang kan Mas Yam kan ya istilahnya kenapa lo nggak masuk ke situ gitu ya? Nah, itu maksud gue itu. Padahal punya peluang di situ lo gitu. Ada pembagian, ada 2 pembagian bro waktu itu di lembagaku. Waktu itu aku dapatnya gempa Lombok. Jadi diberangkatkan ke gempa Lombok waktu itu. Nah, ketika ada gempa Palu, sebenarnya sempat sakit juga hati sih. Sempat sakit hati juga karena secara gitu, orang Palu, coy. Iya, nah daerah sendiri gitu. Kok bisa ngebantu daerah orang lain, tapi nggak bisa bantu daerah sendiri. Gitu. Tapi ya, namanya qadarullah ya, memang sudah diatur sama Allah. Akhirnya relawan yang ngebantu di sana itu ada cabang-cabang dari daerah lain yang lebih dekat gitu. Itu pun waktu ke Lombok juga dadakan bro. Bayangin waktu itu, biasalah kebiasaan kita dulu kan mahasiswa, habis sholat subuh kan tidur kan, kebiasaan makan gitu. Gua lagi yang lain nih, biasanya gue lari habis subuh. Iya, kalau gue enggak sih, habis sholat subuh gue olahraga. Di kasur. Gue percaya. Olahraganya di HP kalau lu masalah ya. Iya. Oke, lanjut. Habis itu kan tidur toh, sekitaran jam 7 ini di-calling sama kepala cabang. Di-calling langsung sama kepala cabang, nanya, Mam, lagi di mana? Masih di kos-kosan, Pak, gimana? Kamu siap? Dibilangin, kamu siap-siap sekarang, kamu bawa mobil, langsung menuju ke Lombok. Pagi ini juga. Bayangin kamu, orang mata belum bukanya belum sepenuhnya, nyawa belum terkumpul, tahu-tahu dibilang kamu ke Lombok sekarang juga. Coba. Oke. Jadi kalau lu kisahnya lebih ke banyak artinya tidak terlalu banyak drama di pemberkasan, dramanya di bagaimana prosesnya, itu artinya
sedikit agak lurus gitu ya, ketimbang mungkin kalau Indra kaitannya dengan kalau lu kan kaitannya dengan NGO itu yang apa ya, nggak terlalu ribah dan riwah lah gitu ya, ribet dan riwah maksud gue. Bukan sedikit agak lurus sih, lebih kepada Mas Indra lebih banyak berjuangnya dibandingkan aku kayaknya. Oh, oke. Enggak lah. Betul. Lebih banyak berjuangnya dia, betul. Nah, ini anyway kita udah hampir satu jaman. Sekarang gue pengen singkat aja deh. Season 2 lah ya. Season ya. Gue pengen tahu aja deh. Setelah lu sampai di setelah lu sampai di Nusantara Sehat, itu keterima apa enggak? Lalu setelah itu kenapa kok terjunnya ke ASN malahan gitu? Ya, gue singkat cerita deh, ceritanya. Nah, dari segitu macam setelah gue daftar, kemudian siap-siap, gue daftar, terus alhamdulillah gue seleksi berkas itu, alhamdulillah gue lolos, kemudian gue berangkat ke Jakarta. Sorry, gue potong lo. Lu waktu itu nggak jadi marah-marah kan setelah lu tahu diri lu lolos itu, gimana ekspresi lu? Padahal tadi udah kepotong setengah duluan tuh foto lu. Iya, jadi itu yang gua hubungin ya langsung dari Humas BPSDM, yang gua hubungin Humas BPSDM Ridwan yang sekarang masih penempatan di Sumatera kalau nggak salah, Ridwan Zailani. Terus habis itu Ardi adiknya yang sekarang masih Raja 4, gua teleponin semua bro. Oke. Gua teleponin karena ternyata kasusnya itu hampir mirip sama angkatan mereka. Mereka itu juga susah aksesnya. Jadi situlah gue masih lumayan sedikit yang gue kayak lumayan tenang gitu. Oke. Makanya singkat cerita tadi, 1 minggu setelah gue tutup pemberkasan, 1 minggu setelah tutup pemberkasan kan itu nanti seleksi hasil lolosnya itu nanti baru keluar kan. Oke. Nah, alhamdulillah di situ gue dapet email dan gue lolos. Gue lolos, gue lanjut ke seleksi tulis gue berangkat ke Jakarta lah 1 minggu dari itu. Nah, gue berangkat ke Jakarta lah, akhirnya gue berangkat sendiri, gue naik bis, gue sendirian ke sana, lontang-lantung nyampe sana, alhamdulillah ada kawan yang nerima gue, itu di kosannya. Oke. Lumayan perjuangan lah ya. Kita bukan orang akhirnya, yang berada dan harus tinggal di hotel gitu. Biasanya juga ngemper gitu ya. Kita biasa ngemper, jadi kita tidur di situ bro. Yang penting kita di bawah atap dari, kalau misalkan ada hujan nggak hujan, kalau ada panasan itu aja dah. Gitu. Alhamdulillah ya, gua alhamdulillah lolos lah ya di Agustus itu. Gua pokoknya prosesnya nggak usah gue jelasin, padahal sedikit menarik sih. Tapi alhamdulillah gue lolos, gue tes tulis 1 hari di situ. Setelah itu gue ketemu sama temen di Jakarta, gue pulang. Sekitar 3 minggu dari situ gue dapet email lagi, alhamdulillah gue lolos. Gue seneng banget, tinggal penempatan aja. Karena yang gue pilih itu adalah Nusantara Team Base, jadi kita harus nunggu kriteria yang lain. Enggak, kriteria yang lain, misalkan perawat udah ada, dokter udah ada, kesehatan masyarakat udah ada, terus farmasi udah ada, tapi bidan belum ada nih, jadi tim kita belum bisa berangkat. Iya. Kloter-kloteran gitu. Iya. Jadi satu tim harus memenuhi kriteria gitu. Harus lengkap dulu. Satu tim harus lengkap. Nah, terus setelah singkat cerita, alhamdulillah gue lolos. Gue seneng banget dong. Agustus lolos. Tinggal gue nerima panggilan aja. Kan tinggal gue berangkat aja lah istilahnya. Nah, alhamdulillah seneng banget gue lolos Nusantara Sehat dari sekian puluh ribu orang. Tiba-tiba kan itu bukaan nih akhir-akhir tahun 2018 nih, bukan PNS. Nah, disinilah mindset gue gini, wah PNS di Lampung, aduh pakai duit ini dong, gua bukan anak orang punya bro. Nah, mindsetnya kan masih apa namanya, masih money, ya progresnya lah gitu lah ya, nepotisme. Bener. Jadi pikir gue gitu, jadi walaupun memang mungkin di keluarga gue ya disitulah, maksudnya keluarga gue bapak gue ASN gitu, cuma gue nggak ada orientasinya gue pengen gue PNS nih, enggak, sama sekali enggak. Gue malah pengen sebenarnya yang kayak itu tadi, gue pengen berkeliaran dulu di luar-luar. Iya, gitu, mengetahui kita kunjungi tempat yang belum kita kunjungi gitu ya. Bener. Dari zaman kuliah memang itu salah satu semboyan kali ya. Yang selalu kita. Oke, insya Allah nanti Joy. Suatu saat gue bakal ke Lombok ya. Iya. Bakal ke Lombok lah. Siap ya ke situ. Gue insya Allah juga ke Sulawesi lah kalau ada waktu. Oh enggak ya, masih makan bukan di Sulawesi sekarang ya.
sama istri ya di Jawa Timur atau di mana? Lah lu teman sendiri lupa dia nikahnya di mana. Ya. Lu nggak datang sih. Sama gue juga nggak datang sih. Mohon maaf ya Mas Imam. Ya, karena itu tadi. Yang penting doanya sampai dulu gitu. Betul. Nikahnya beliau kan masih dalam perjuangan. Ya, Saya benar-benar yang masih collab belum tahu arah kemana. Nah, singkat cerita, gua waktu mau pasti daftar itu berarti Agustus, September, Oktober itu kan Oktober kalau nggak salah terakhir. September gue udah diuber-uber sama emak gue. Loh, nak kok nggak daftar gitu. Bapak gue juga bilang, kok nggak daftar segala macam gitu. Ya, saya bilang gitu. Terus beberapa hari lagi nanya lagi lah. Lah, gue nggak daftar, teman-teman yang daftar ini loh. Padahal lu ngarep yang Nusantara Sehat. Iya, gue udah bilang juga. Gue udah diterima. Gitu. Tinggal nunggu keberangkatan aja. Nah, pas gue cari kriteria penerimaan lulusan profesi itu di kabupaten gua ini cuma ada di satu provinsi, Kota Madya, sama satunya lagi itu kalau nggak salah kabupaten yang di ujung banget, di ujung Lampung banget. Jadi cuma ada Kota Madyanya 2, kan di Lampung itu ada 2 Kota Madya, Kota Metro sama Kota Bandar Lampung. Terus sama provinsi, rumah sakit rujukan provinsi, terus sama satu lagi kabupaten mana gitu. Nah, itu cuma ada 3 instansi itu, coy, yang lulusan profesi nurse. Padahal yang lulusan di 3 keperawatan itu hampir di semua kabupaten itu membutuhkan, dan minimal 2. Kabupaten gua Lampung Tengah, rumah sakitnya itu butuh 30 orang di 30 orang. Bayangin. D3 ya, bukan nurse ya. D3. Ya, gua kalau di fase ini sih gua agak sedikit agak sedikit bertanya-tanya sebenarnya pemerintah itu pengennya D3 ke S1 apa gitu, karena rata-rata kampus sekarang juga sudah upgrade gitu, rumah sakit ya benar sekali gitu. Itu dilematiknya di situ gue gimana sih pengennya sebenarnya ya, tapi itu urusan yang di atas lah, gue nggak mau ambil pusing. Nanti mungkin ada season lagi ya, ada seasonnya lagi. Menarik itu kita bahas. Menarik bener. Dengan kondisi Mas Imam yang sekarang yang belum profesi juga, itu regulasinya nanti gimana gitu, karena akan menambah sarjana yang bingung, di satu fase ada membingungkannya juga gitu. Oke, lanjut lu dulu. Ya setelah itu gue daftar dong. Yang gue cuma ada 3 itu gue daftar di kota, karena rumah sakit kota orientasinya gue rumah sakit Kota Jogja itu apa namanya? Kota Madya. RSUD Wirosaban. Bukan. Wirosaban. Iya, Wirosaban. Rumah sakit Kota Wirosaban kan lumayan keren dong, rumah sakit kota, coy. Dan mungkin secara finansial banyak lah income istilahnya lah ya. Macam. Oke, jadi gue nggak ada nih orientasi. Gue maksudnya yang jujur aja nggak terlalu berharap banget yang gue PNS nggak berharap. Gue yang penting daftar ikut sesuai sama apa kata ibu gue. Gue daftar di kota. Gue nggak ada temen, nggak tahu kota Bandar Lampung itu, karena gue dari SMA langsung melancong ke Jogja. Gue nggak tahu kota Bandar Lampung. Gue seleksi pertama, seleksi kedua. Seleksi pertama gue kayak gimana sih? Yang kayak lu tuh mau seleksi yang enggak gitu loh. Jadi antara yang gitu, keterima ya wis lah gitu, enggak aja yang enggak apa-apa gitu. Keterima alhamdulillah, enggak ya wis. Yang penting gue udah ngejalanin apa instruksi emak gue, saran dari emak gue gitu. Iya, bener. Dan akhirnya gue di situ kan tes. Gue mikir gini, coy. Ini sedikit membanggakan lulusan kita. Maksudnya gimana ya? Sedikit, kita kan harus percaya diri nih istilahnya. Kita lulusan Jogja. Kita lulusan kampus yang insya Allah kampus kita juga keren loh, bro. Dan terkenal juga. Kampus lama-lama lu ntar. Wes. Sama seperti Mas Imam itu. Itu bener. Lama-lama Mas Imam menjadi duta kampus. Iya. Jadi itu akhirnya gue sedikit nanamin dalam diri gini. Kalau ini gue tes ini bener-bener 100 murni fight, gue berani. Masa sih kita kalah sama lulusan yang di Lampung misalnya? Ya kali kita kalah gitu loh istilahnya. Kita harus percaya diri dong, lulusan Jogja lah, pendidikan gitu. Masa kalah sih sama lokal gitu. Gue nanamin diri di situ. Tapi kalau istilahnya pakai jalur lain, gue nyerah gitu kan.
Oke. Gua tes segala macam, passing grade sudah ada 3 passing grade dong, 3 passing grade ASN itu waktu SKD, seleksi kompetisi dasar. Yeah. 3 passing grade ini, 1 passing grade yang gua nggak lolos. Itu kurang, kalau nggak salah kurang 11 poin. Yang 2 ini alhamdulillah lolos. Di situ bener-bener yang gua kan gua ada nih kertas pendaftaran tuh, pendaftaran CPNS tuh. Gua longset, gua lempar ke tas, gua pulang. Alhamdulillah itu kan saya sama temanku 1 orang. Pokoknya ini berkat teman juga sih. Gua di Jakarta sama teman, di Kota Lampung juga sama teman. Itu manfaatnya teman lah ya. Iya, kalau ya, kalian bersahabat juga dengan bisa yang tinggal orang lainnya. Tolong Mas Imam bener. gimana fatwanya dulu kalau tentang persahabatan pertemanan? Musik. Lah, kok malah ke aku? Gue pengen denger, kita pengen denger. Biasanya lu keluar kata-kata mutiara, kata-kata motivasi gitu. Asik. Ada teman itu seperti apa gitu. Karena ini nanti pembelajaran juga buat yang lainnya. Bisa menjadi quotes gitu. Imam 2020 gitu. Wih, luar biasa. Kok buffering? Putus suara, Bro. Ya mungkin koneksinya. Nah, lanjut. Gitu lah ya. Jadi setelah itu, gue bener-bener yang down dong. Lolos di 2 lolos, 1 enggak. Gue down dong. Akhirnya gue sudah lah. Mungkin jalan gue bukan di PNS ya. Karena gue udah, istilahnya ya bukan gue gimana-gimana ya. Cuman ya itu tadi, alhamdulillah kalau lolos, kalau nggak lolos ya sudah gitu loh. Ini kan bukan jalan satu-satunya rezeki kita sih, ya nggak? Iya, betul. Ya sudah gitu. Gue juga itu kayaknya kerja berangkat kayak gitu di bawah pemerintah segala macam gitu. Nah, teman gue ini keceplosan ya, teman gue bilang gini, udah ndak sabar, belum ada perankingan. Dia malah lebih paham. Padahal dia nggak daftar PNS. Nanti ada perankingan. Gitu. Oh iya, saya bilang. 1 minggu setelah itu, akses PKN di website, di rankingan bener lah coy. Di kota itu. Yang daftar itu ada sekitar 30-an lah kalau nggak salah. 30-an atau lebih, nggak paham juga. Yang dibutuhin 4 orang. Terus dari situ, akhirnya di website itu, rankingan. Gua buka, alhamdulillah. Nama gua nomor 2 coy. Tidak sama nomor 1 itu cuma 2 poin. Gua 314, dia 316. Berarti rata-rata kemampuan otak lu 11-12 lah setara orang Lampung gitu. Anjay. Enggak dong. Karena gue kalah senior coy. Gue 4 orang ini paling junior sendiri dong. Gila, yang lain ini sudah kerja 5 tahun, udah kerja. Sudah berpengalaman dalam tes CPNS dan lain-lain gitu ya. Secara lu. Bisa dikatakan begitu, dan bisa dikatakan juga dia sudah praktisinya oke lah gitu loh. Oke. Gitu. Tapi kalau ya Allah nggak ngedon lah karena itu tadi. Alhamdulillah gitu. Ya lumayan coy, dari beberapa puluh kan itu yang daftar lumayan kan. Nah, gue diterima alhamdulillah dari SKD itu. Gue pertamanya nggak belajarnya cuma belajar online, ya belajar ya seperlunya aja. Pas gue lolos, langsung gue belajar beneran. Gue belajar tentang perawatan, undang-undang kesehatan, tentang segala macam gitu. Gue belajar. Untuk seleksi SKB-nya. Untuk seleksi SKB. Untuk seleksi terakhir. Iya. Sehingga kita gue seleksi terakhir, terus alhamdulillah ya itu tadi, gue kegeser. Karena gue mikir gini, masa sih nomor 2 terus gue kegeser sampai nomor 5, ya kali gitu kan. Maksudnya ya kali sih kegeser gitu loh. Alhamdulillah cuma kegeser 1 gitu. Itu kegeser sama lulusan anak UGM. Ya, udah senior. Oke. Ya betul lah, oke lah ya whatever lah ya. Itu kita lupakan lah. Ya itu perjalanan kita lah ya. Benar. Jadi intinya begini, dari sekian perjalanan gua itu kan berarti kan gua pengumuman itu malam tahun baru 2019. Masih ingat banget, aku nggak bisa tidur karena kepikiran itu. Yang perlu digarisbawahi dari cerita ini, 1, gua megang teguh banget istilahnya petuah atau apa bisa dibilang dari guru kita lah. Dari siapa namanya? Ustadz. Ya, salah satu tokoh lah ya. Iya, itu loh, bukan dosen kita. Iya. Lulusan Mesir siapa? Alfi Syahar. Bukan, satu lagi. Ustadz Jamil. Ustadz Jamil Firdaus. Gini, dia bilang gini,
Bisa-bisanya Ustadz lo sendiri lupa, bro. Ya, enggak, gue enggak konsen, boy. Gue enggak konsen. Enggak, gue gitu. Oke. Yang gue pegang cuma satu ini. Apa namanya? Pergunakan kuota gagalmu di masa muda. Pokoknya lu gagal, maju lagi. Lu bisa. Gue kan enggak pernah masuk tuh seleksi manapun, kayak tadi yang gue kan Nusantara Sehat dengan segala cerita tadi kan. Pokoknya gue pikir gini, gue selesai aja lah kuota gagal gue pas muda, gue habisin terus pasti gue yakin nanti suatu saat pasti gue bakal gitu. Bener, alhamdulillah gitu. Ya itu tadi lah, mungkin selain dari doa ibu pula ya, karena ibu kan benar-benar pengen anaknya kerja di Lampung ya. Oke. Nah ya itu tadi, alhamdulillah gue habisin, dan alhamdulillah cuma sebagai ASN di rumah sakit kota di Kota Lampung. Ya itulah perjalanan. Dan saat yang kedua, umur kita itu, kata beliau Ustaz Jamil itu, sampai di umur 25, kalau misalkan belum lu menemukan passion lu, berarti ada yang salah dalam diri lu. Antara satu, kedua, suruh memperbaiki dirimu. Kalau sampai di umur 25 kamu belum dapat passionmu, berarti ada yang salah sama dirimu. Itu omongin waktu gua wawancara di Nusantara Sehat. Pas itu umur gua 24. Dan alhamdulillah pas gua umur 25 di 2019, gua udah menemukan passion gua. Oke, luar biasa itu singkat perjalanan lu, dan sepertinya sangat memotivasi sampai lu berliku-liku perjuangan seperti kata yang Mas Imam tadi, perjuangannya yang lebih ketimbang teman-teman yang lain. Tapi gue yakin perjalanan Mas Imam itu nggak kalah dan mungkin lebih menantang dari perjalanan hidup gue. Oh iya, pasti. Sekarang sudah berkeluarga, boy. Nah, Gila, itu kita yang masih sebenarnya lajang, itu yang sebenarnya separuh agamanya udah lengkap. Oke, itu yang sebenarnya gue pengen tanya juga lebih jauh gitu. Tapi nanti ada sesinya tentang urusan percintaan, tentang lu Imam ataupun yang lain, gue juga pengen undang gitu. Nah, nanti aja lah ya, soalnya nggak bisa maksimal ini. Oh iya. Di samping keganggu ya. Oke, disiapin dulu kata-katanya. Oke. Terlepas dari itu semua, sekarang intinya sudah bekerja, sudah melayani masyarakat, sudah membantu masyarakat. Terlepas dari semua perjuangan-perjuangan yang kita lakukan, semua hal yang kita lakukan, yang namanya kita habis kuliah gitu, dan baru fresh graduate, idealisnya sangat tinggi banget gitu. Tentunya saat ini sudah lebih dewasa gitu. Saya pengen dengar Mas Imam terlebih dahulu, apa sih manfaat yang paling bisa dirasakan ketika melayani masyarakat gitu. Secara gitu sekarang di pemberdayaan masyarakat gitu Mas Iman. Yang paling dirasakan dan pesan mungkin sebelum kita akhiri, pesan mungkin buat semuanya gitu dalam bekerja, dalam memilih pekerjaan gitu, dalam melayani masyarakat gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri memang selaku orang yang sering terjun di masyarakat, senyum masyarakat itu adalah kebahagiaan tersendiri bagiku, juga bagi orang-orang sekitar. Bayangin mereka yang biasanya tidak pernah makan, tahu-tahu kita datang ngasih bingkisan, ngasih sembako, dan lain-lain, itu terima kasih dari mereka itu. Memang kita tidak butuhkan terima kasih dari mereka, tapi rasa tulusnya mereka mengungkapkan rasa terima kasih itu loh, asli, bakalan beda. Gitu. Ya. Senyum mereka itu kebahagiaan bagi kita. Tidak bisa asli, digambarkan beneran. Gitu ya. Iya. Bayangin saya pernah satu kali waktu itu daerah Gunung Kidul, itu daerah Gedang Sari ke atas, itu jalannya lumayan curam, bro. Itu kalau naik mobil itu masih jalan setapak, dan mobilnya itu memang harus seimbang bawa mobilnya, karena kalau enggak itu kanan itu langsung jurang, bro. Sampingnya sopir itu langsung jurang, sementara kiri itu tebing dan tanjakannya lumayan ngeri. Sampai di sana itu kita sudah ditunggu sekitaran 2 jam sama masyarakat, padahal janjian jam 4 sore, itu mereka dari jam 2 sudah nungguin, cuma untuk dapat bantuan dari kita. Sebegitu kita diharapkannya gitu ya? Iya, sebegitunya. Antusiasme gitu. Itu kuat ya. Gitu. Itu luar biasanya. Jadi bagi saya memang senyum masyarakat itu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Oke. Gitu. Terima kasih. Sekarang gue pengen ke Mas Indra deh. Lu setelah bekerja sudah, artinya lu nggak bisa kemana-mana nih. Artinya
mungkin kalau mau bisnis pun agak sedikit peluang, ada peluang cuman agak sedikit peluang karena namanya ASN banyak ikatan dinas agak ketat juga gitu. Apa sih yang lu dapatkan dan lu harapkan gitu? Lu dapatkan dari masyarakat, namanya melayani masyarakat ya, dan apa sih pesan lu buat mungkin junior kita gitu, banyak sekali yang pengen denger gitu. Ya, jadi pada dasarnya setiap pekerjaan itu bukan dilihat dari status ya. Setiap pekerjaan itu mulia, apalagi pekerjaan itu bermanfaat bagi sesama. Gitu. Okay. Jadi orientasinya jangan status, oh dia pekerja di PNS, enggak. Hilangin itu semua karena jujur aja pas kita di rumah sakit pun kita sama, mana itu yang PNS, mana itu yang TKS, yang penting kita benar-benar ikhlas melayani, dan itu sebagai ya kan ini kan sudah pekerjaan kita, bro. Ya sudah, ini jadikan sebagai ladang amalmu gitu loh. Ya istilahnya apa sih yang mau kita cari gitu loh. Ya apa sih yang mau kita cari? Udahlah bermain-main dan udahlah, maksudnya rezeki insya Allah datanglah ya gitu. Cuman selain itu kan ya bisalah kita buat sebagai amal, sebagai kita kan katanya manusia yang yang paling bermanfaat itu berguna bermanfaat bagi sesama kan. Iya. Jadi begitu. Jadi istilahnya apapun itu pekerjaanmu, apapun itu profesimu, walaupun terlepas dari status, seperti kayak Mas Imam NGO tadi luar biasa sangat mulia kan, karena sangat membantu sesama. Itu kita punya bagian masing-masing. Misalkan kayak lu di akademisi, katakanlah lu mempersiapkan SDM yang itu nanti bakal ya pasti ujung-ujungnya ke pelayanan melayani masyarakat gitu. Melayani masyarakat. Betul. Jadi lakukan hal itu sesuai hati nurani, dan jangan sampai ada pikiran wah saya salah nih, wah saya pengen ini, saya enggak. Tapi boleh. Bukan berarti enggak boleh, tapi boleh. Misalkan saya, walaupun saya ASN, pekerja ASN, tapi saya memanfaatkan waktu saya yang senggang ini untuk mencari misalkan pekerjaan yang misalkan itu bisa menambah ilmu, bisa menambah ya istilahnya uang bensin lah, segala macam, istilahnya ya profit sedikit lah gitu. Iya, ada gitu. Okay. Tapi tidak mengabaikan job pribadimu, maksudnya jangan kewajibanmu sebagai ini pelayan masyarakat. Oke, dalam melayani masyarakat tidak selalu dinilai dari uang gitu ya. Tidak selalu dinilai dari secara finance lah gitu ya. Tapi bagaimana keikhlasan kita gitu. Saya juga banyak belajar dari Mas Imam tadi yang sudah ditunggu-tunggu ternyata di masyarakat menyalurkan segala bantuan dan lain-lain. Gitu. Iya. Dan satu lagi, kalau Mas Imam kan tadi kayak misalkan dia kebahagiaan yang dia bantu, misalkan ada masyarakat yang menunggu dia, itu kan benar-benar yang nggak bisa diutarakan dan nggak bisa istilahnya dilukiskan dengan kata-kata lah kan. Okay. Saya pernah waktu di IGD, saya menangani bapak-bapak yang sesak waktu itu datang, kemudian sesak benar-benar yang sulit untuk bergerak segala macam, bernapas sulit, terus saya tanganin, saya senyum sebelum ada pandemi ya. Sebelum ada pandemi, pas itu karena memang itu kan bukan infeksi menular ya, saya nggak pakai masker. Kemudian saya layani, gue senyumin, terus gue nanya sakitnya apa segala macam, saya pokoknya treatment lah, segala macam treatment, singkat cerita. Beliau bilang gitu, istri sama ibunya, karena beliau dan juga kalau nggak salah tuh dia selalu zikir karena dia ada di sini ada tempat zikirnya. Oke. Alhamdulillah Mas, terima kasih Mas ya, semoga menjadi amal jariah. Gue kaget dong, langsung iya Pak, sama-sama, itu kayak kebahagiaannya kes gitu loh, yang gimana ya istilahnya. Tidak bisa tergambarkan. Iya, gitu, jadi istilahnya gini. Nggak tahu doa dari mana, dari sekian orang yang lu bantu, nggak tahu dari lisan mana yang itu menyelamatkan dari neraka. Yes, betul, gue setuju sekali. Oke. Maksudnya disitulah. Ada kebahagiaan tersendiri ya, terlepas dari apapun itu, yang mungkin di dunia kerja ya, namanya dunia kerja pasti ada dunia kerja, dramanya. Gitu. Kaliku lah, drama legal. Oke, terima kasih Mas Imam. Mungkin biasa dia ngasih satu kata-kata mutiara atau satu kata-kata motivasi yang selalu menggugah semangat gitu. Oke. Saya kutip dari yang pertama dari Cak Lontong. Cak Lontong. Ya, Cak Lontong pernah bilang gini,
visi tanpa aksi itu mimpi. Sedangkan aksi tanpa visi itu mimpi buruk. Luar biasa. Dan yang kedua dari guru saya dari SMA, dia pernah bilang gini ke saya dan murid-murid yang lain waktu itu. Dia bilang, kalian kalau pengen sukses, ingat baik-baik kata-kata ini. Motivasi adalah apa yang membuatmu melangkah, sedangkan komitmen adalah apa yang membuatmu terus melangkah. Luar biasa. Akhirnya saya keluar juga kata-kata itu yang selalu saya tunggu-tunggu. Mantap sekali. Oke, terima kasih. Ada Mas Indra, ada yang mau disampaikan lagi kiranya? Cukup lah ya, mungkin cukup lah. Insya Allah kita lanjutkan lagi lain waktu lah. Oke, siap. Nanti kapan-kapan nanti kita buat podcastnya lagi dengan mungkin teman-teman Mas Indra harus diundang lagi kayaknya nih. Oh siap. Masih banyak stok cerita yang kita harus kulik dari seorang Indra gitu. Dan nanti mungkin kita coba ajak beberapa teman yang dia lagi sedang di pendidikan, lagi studi lanjut. Karena kita belum tahu, kita belum sudut pandang akademisi seperti apa gitu. Kita hanya tahu gimana caranya. Kemarin mungkin kita sedang mendengarkan, kita sedang curhat gimana caranya perjuangan kita sampai mendapatkan pekerjaan, sampai saat ini kita rutinitas dengan pekerjaan kita bekerja dengan baik di tempat kerja kita. Oke, terima kasih atas kesediaan malam ini sudah mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Jika kalian suka silakan klik tombol like dan jangan lupa di subscribe. Silakan di follow Instagramnya Indra Lesmana juga di apa Mas Indra? Instagrammu? Indra Lesmana _NS. Oke, Indra nanti Lesmana. Kan ada di linknya ya. Oh, oke, nanti gua terpaksa deh gua taruh. Nah, kalau Mas Imam jangan nanti terpaksa, harus loh. Oh iya, oke. Gua nanti pasti gua tuliskan gitu. Jangan lupa di tag juga ya nanti. Okay. Mas Imam di apa tuh Instagramnya? Ada dong di layar kaca. Imam Al-Fatih. Imam Al-Fatih. Oke, terima kasih Imam Al-Fatih dan Indra Lesmana. Terima kasih atas kebersamaan malam ini sudah mengisi dan bersedia mengikuti podcast di channel saya. Terima kasih, see you and bye-bye.